ini, kemudian guru bisa mengisi tugas, tanya jawab dan sebagainya terhadap materi-materi pembelajaran juga itu bisa dilakukan. Terima kasih. Jadi supaya ini terus dikembangkan ya di dunia yang modern sekarang ini serba teknologi canggih, kita juga dituntut supaya ikut bisa mengikuti sehingga kita tinggalan. Alhamdulillah SMP Negeri 2 Parang termasuk yang sudah bisa menangkap kondisi ini sehingga harapannya nanti terkait dengan pengembangan teknologi itu tidak ketinggalan. Terima kasih. Saya juga ingin tanya Pak, sebenarnya kapan sih pembelajaran tatap muka dimulai? Saya dan teman-teman sudah di sekolah. Iya, betul. Saya paham ya. Jadi saya ini selalu menjadi tumpuan ya, karena yang di antara ya, bukan saya semata yang menentukan kapan harus dilakukan PTM pembelajaran tatap muka. Pada kesempatan ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini yang dinanti para peserta didik ya. Sudah 1,5 tahun kita daring. Banyak kendala yang kita alami pembelajaran daring ini. Pertama yang jaringan ya, letak geografis kita yang tidak memungkinkan sehingga jaringannya. Kemudian kendala yang lain mungkin juga peralatannya dan hal-hal yang lain. Sebenarnya kami Dinas Pendidikan dalam rangka Magetan ini terus berupaya. Ketika posisi Magetan ini COVID-nya, istilahnya ada PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat ini levelnya sudah memungkinkan kita untuk dibuka. Termasuk terbukti kemarin ketika Magetan itu level 3, kabupaten lain belum buka, Magetan sudah buka. Kita sudah uji coba dan alhamdulillah kalau nanti sudah 2 pekan kemarin pelaksanaan berjalan lancar. Sekalipun terbatas ya, karena memang situasi dan kondisi tidak bisa 100% dibuka. Dan kita evaluasi, anak-anak senang, kemudian orang tua juga mengurai permasalahan yang selama daring ini banyak hal yang menjadi kendala. Kemudian karena memang pemerintah menetapkan PPKM Magetan itu naik lagi kemarin level 4. Ketentuannya memang kan kalau PPKM level 4 daerah itu untuk bidang pendidikan tidak boleh PTM, cukup dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu dengan berat hati sebetulnya Pak Bupati kami hasil evaluasi ke sekolah-sekolah dikunjungi berjalan lancar, anak-anak senang dan protokol kesehatan pendukung PTM di sekolah sudah secara umum memenuhi. Tapi karena ya tadi PPKM level 4 itu kan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita buka. Nah sekarang ini kita masih menyiapkan. Kita terus berupaya. Jangan sampai nanti kami ini dianggap diam itu. Terus kita memikirkan karena objek pendidikan itu di sekolah untuk melayani anak-anak didik kita semua. Jadi kita ini terus berupaya koordinasi dengan tim gugus tugas, dengan berbagai pihak. Tim gugus tugas itu meliputi berbagai unsur dari BPBD, dari Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga yang ketuanya adalah pimpinannya adalah Bapak Bupati. Saat ini perlu saya sampaikan dengan segala mohon maaf, mohon masyarakat termasuk peserta didik semata-mata karena untuk keselamatan dan kesehatan guru, orang tua, siswa itu menjadi pertimbangan yang utama. Jadi keputusannya kita sekalipun level 3 ini sementara belum bisa buka, tapi insya Allah dalam jangka waktu dekat nanti ya, kita menyiapkan terus supaya apa? Jangan sampai nanti seperti pengalaman kita begitu level 3 buka, kita naik level 4 berhenti lagi. Nah ini harapannya nanti kita ini kan juga sambil memperbanyak yang divaksin masyarakat kita. Oleh karena itu Pak Bupati sejak begitu naik level 4 itu kita gencar sekarang vaksin masyarakat setiap hari sekarang harus ada vaksin. Kemudian tracing antigen masyarakat utamanya yang guru kita ada kegiatan swab antigen, memastikan bahwa para pendidik juga kondisinya sehat, tidak ada yang terkonfirmasi COVID.
Ini juga pendukung nanti PTN. Mudah-mudahan sambil menunggu ini, nanti kalau misalkan levelnya mak 2 gitu, sehingga kan jangkanya panjang. Begitu dibuka PTN itu tidak berhenti-berhenti gitu. Harapannya begitu. Jadi anak-anak tidak baru sekian minggu kemudian berhenti. Nah ini kan nggak enak. Dikira nanti wah ini kok sekolah untuk main-main begitu ya. Ini konsen pemerintah daerah untuk pendidikan terus diupayakan. Langkah-langkah ini upaya supaya nanti ketika dibuka PTN, insya Allah tidak ya mungkin depan ya. Insya Allah begitu dibuka itu tidak berhenti lagi itu, karena misalkan kenaikan level kita. Kalau nanti semua sudah terkontrol, kriteria penentuan level itu sudah aman, kita anak-anak berjalan terus. Mudah-mudahan semakin bagus, levelnya turun 1, kemudian persentase PTN-nya tidak terbatas, mungkin bisa 100%. Nah itu yang bisa sampaikan. Nuwun sewu Bapak, kalau boleh tahu kira-kira kapan ya siswa-siswi itu mulai divaksin? Karena kan Bapak dan Ibu guru sudah divaksin. Iya. Nah ini bagus pertanyaan ini tadi. Berarti anak-anakku sekalian yang hebat ini sadar bahwa kesehatan itu penting. Sekarang ini pandemi COVID, semua harus divaksin. Nah, perlu saya sampaikan, jadi memang sasarannya itu diantaranya adalah nanti kalau pendidikan juga siswa ya. Di samping pendidiknya, kalau di dalam SKB 4 Menteri memang PTM itu syaratnya salah satu diantaranya guru wajib sudah vaksin. Tapi memang tidak menyebut siswa. Tapi insya Allah lah. Jadi mudah-mudahan kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan yang mempunyai stok vaksin itu. Yang saat ini kan gencar diutamakan pada orang yang usia lanjut. Karena jumlah kita ini perlu saya sampaikan, Magetan ini dari jumlah penduduk sekitar 670-an ya, hampir 700.000 itu 20%-nya itu manula, usia lanjut. Nah, ini Magetan termasuk yang banyak, sehingga itu dituntaskan. Tapi insya Allah jadi nanti mudah-mudahan kalau vaksinnya cukup tersedia, kita terus berupaya pemerintah itu untuk minta vaksin dari baik pusat ke provinsi, dari berbagai unsur pihak penyedia vaksin. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekolah segera divaksin. Dan kemarin sudah diawali kita dapat jatah 2000 vaksin. Sementara kemarin mohon maaf karena penyebaran COVID itu paling besar di Kota Magetan, sehingga kota kecamatan Magetan, sehingga kemarin vaksin untuk siswa yang jatah 2000 itu sementara diperuntukkan untuk anak-anak Kota Magetan, SMP di kecamatan Magetan. Mudah-mudahan nanti berikutnya vaksinnya lagi sehingga yang lain nanti bisa. Bapak, kalau saya mengajukan pertanyaan yang berbeda boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Pokoknya kalau sepanjang saya bisa jawab, kalau tidak bisa ya PR nanti. Bagaimana sih Pak tipsnya untuk sukses agar semua siswa bisa jadi kepala dinas seperti Bapak? Ya, yang perlu saya sampaikan gini, sukses itu tidak harus jadi kepala dinas ya. Jadi apapun itu bisa sukses. Dari tukang, kemarin Pak Bupati yang tukang cukur itu sukses. Tukang cukur ada yang bayarannya sekali nyukur orang 400.000. Nah, sukses. Artinya tadi begini, prinsip manfaatkan waktu dengan baik. Disiplin itu menjadi kunci. Saya sekarang merasakan. Saya mungkin bayangkan dulu kalau saya ini asal gitu ya, sekolah asal itu ya belum tentu. Kemudian pendidikan menjadi penting. Oleh karena itu pertama ketika sudah menjalani pendidikan, kemudian disiplin, jujur itu menjadi kunci. Insya Allah nanti hasilnya akan baik. Kemudian saya sampaikan tadi, sukses itu tidak harus jadi pejabat apa. Pengusaha sukses, pengusaha kalau sukses termasuk sukses. Apapun itu semua ditekuni dengan baik. Oleh karena itu mulai kecil, mari anak-anakku semua saya sampaikan, mari kita menanamkan kepada diri kita masing-masing kejujuran dan kedisiplinan. Itu nanti akan dirasakan, akan ingat ketika nanti sudah besar, iya saya dulu termasuk yang kemudian pendidikan itu juga kunci sukses.
kalau sekarang oke lah ada sebagian, tapi persentasenya berapa? Orang tidak sekolah sukses, tapi jumlahnya berapa? Kan tidak tanya. Rata-rata orang saya masih berpendidikan untuk mengurai permasalahan kemiskinan, kecelakaan masih pendidikan. Oleh karena itu pendidikan itu menjadi penting. Jadi ketika menempuh pendidikan, jangan asal hanya mencari formalitas ijazah, tetapi di dalamnya itu betul-betul disiplin, kemudian jujur, itu menjadi insya Allah kemudian ditekuni setiap apa yang menjadi pekerjaan kita itu ditekuni. Karena kalau enggak mungkin, karena kan separuh-separuh itu ya. Apapun kalau ditekuni itu insya Allah. Jadi sukses itu jadi apapun, tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus. Bahkan kalau pegawai negeri itu dari sisi penghasilan ya malah kalah dengan pengusaha. Jadi pengusaha sukses, jadi apapun bisnis yang lain dari berbagai itu. Yang penting jujur, disiplin sejak sekarang, dengan insya Allah hasilnya mesti akan diterima, akan dirasakan nanti. Baik teman-teman dan seluruh pemirsa yang menangkap siaran ini, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Kadispora Kabupaten Magetan. Matur suwun Pak, sambat kersa pinara wonten podcast kami. Terima kasih matur nuwun. Anak-anakku, saya pesan lagi ya. Jadi kepada seluruh anak-anakku, khususnya di SMP Negeri 2 Parang ini, tetaplah semangat menempuh pendidikan, kejujuran, disiplin itu tanamkan pada diri kalian masing-masing. Disiplin tidak harus ketika ada gurunya, kita tanamkan pada diri kita masing-masing, karena itu akan melekat kepada watak kita di masa yang akan datang. Sukses itu bisa jadi apa saja sukses, tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus apa dan apa. Pokoknya semua pekerjaan ditekuni dengan baik, karena negeri ini kan luas, jadi tidak harus jadi pegawai, tidak harus, semua mendukung pekerjaan-pekerjaan yang penting, pekerjaan yang halal, yang benar itu ditekuni dengan baik. Nanti kelak dilandasi dengan kedisiplinan, sudah menuntut ilmu, itu nanti mudah-mudahan bisa mendukung kesuksesan kalian. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih ya. Semoga Magetan cepat kembali pulih seperti semula. Ya, amin. Dan dapat melakukan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala. Ya, mudah-mudahan nanti segera kita buka PTN-nya. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.